Haleluya, puji Tuhan. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar semua? Saya percaya Anda semua sangat-sangat diberkati oleh Tuhan kita sepanjang minggu yang lepas. Dan puji Tuhan untuk masa dan tempat pada hari ini kita bersama lagi untuk kita terus belajar firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini adalah sambungan khotbah pada minggu yang lepas, yaitu berjuang sampai detik terakhir untuk bagian yang ketiga yang diambil dari Filipi 3. Mari kita buka kitab kita, surat Filipi bagi 3 ayat 20 sampai ke 21. Ya, jika sudah sedia, saya baca. Kerana kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nantikan sepanjang hari. Dari itu selidikilah kami ya Tuhan. Kenalah hati kami, ujilah kami, dan kenalah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Setiap pribadi kami akan dilawat dan dijamah, diubah. Berilah kami pengertian kebenaran firman-Mu. Dari sisa hidup kami yang kami miliki, kami akan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahawa kita bukan berasal dari dunia ini. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kewargaan kita bukan dari dunia ini. Alkitab yang baru kita baca tadi dengan jelas menyatakan kepada kita bahawa kewargaan kita adalah di dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jika kewargaan kita ada di dalam kerajaan Allah, itu artinya saat ini kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada dunia ini lagi. Kerana masa hidup kita di dunia ini sungguh singkat. Ya. Hidup kita di dunia ini seperti uap. Jika hidup kita di dunia ini hanya seperti uap, lalu apa yang dapat kita harapkan dari dunia ini? Apa yang masih kita andalkan dari dunia ini? Coba pikirkan dengan serius. Apakah yang masih kita begitu gairah mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini? Apakah kita begitu sangat bergairah mengharapkan kenyamanan dan kesenangan hidup dunia ini? Apakah itu yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan di dalam kehidupan kita? Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai orang percaya, saat ini seharusnya kita melihat kesempatan di akhir zaman ini sebagai perjuangan yang harus kita lakukan. Berjuang sampai detik terakhir menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali.
Maka Paulus memperingatkan kita, ya, Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jika memang kita menantikan Tuhan Yesus datang untuk membawa kita, datang untuk menjemput kita, datang untuk membawa kita pulang ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus melakukan persiapan yang secukup-cukupnya. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan secukup-cukupnya? Apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berjuang hidup bagi Allah. Berjuang hidup bagi Allah. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sejatinya manusia diciptakan hanya untuk hidup bagi Allah. Amen. Artinya, orang percaya hanya hidup untuk Allah, ya, bagi Allah, menyenangkan Allah. Paulus menjelaskan bahwa orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus berjuang hidup bagi Allah, bukan lagi berjuang untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang telah dibangkitkan untuk siapa? Untuk kita. Dari itu, berjuang hidup bagi Allah adalah irama seluruh hidup kita sebagai orang percaya. Dalam segala hal atau dalam segala sesuatu yang kita lakukan, haruslah selalu tertuju hanya bagi kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan bagi diri kita sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sedia maklum bahwa upah dosa adalah maut. Ya, jika tiada pengorbanan Yesus di kayu salib, itu berarti semua manusia dibuang ke dalam kebinasaan kekal setelah berada di balik kematian. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita telah mengerti bahwa kita sudah menerima kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya oleh kasih karunia kita menerima janji keselamatan. Oleh kasih karunia kita menerima jaminan keselamatan. Oleh kasih karunia kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, seharusnya kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan berjuang hidup bagi Allah. Di akhir zaman ini begitu banyak orang percaya yang terjerat dengan cara pemikiran bahwa setelah mereka menerima kasih karunia Allah, mereka percaya di balik kematian mereka pasti akan diselamatkan dan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa perlu mengerjakan keselamatan. Orang percaya yang demikian memiliki pemikiran bahwa dia pasti akan selamat tanpa mengerjakan keselamatan. Orang percaya yang memiliki pemikiran demikian adalah orang percaya yang masih terikat dengan dunia ini dan lebih memilih hidup menikmati dunia ini dan segala kesenangannya
sehingga mereka malas untuk berjuang sampai detik terakhir hidup bagi Allah. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang telah mereka terima, yang harus mereka kerjakan. Sedangkan firman Tuhan telah memperingatkan kita bahwa kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, dengan alasan untuk merebut kehidupan kekal itu yang menjadi bagian hidup kita di kerajaan Allah. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Inilah alasan kita berjuang hidup bagi Allah. Oleh itu, kita harus serius akan hal ini. Sebab pengaruh dan tarikan dunia ini begitu hebat. Tidak kurang banyaknya orang percaya yang tidak serius memperjuangkan masa depannya. Tidak kurang banyaknya orang percaya yang terus jatuh karena tarikan dunia yang begitu hebat. Dan banyak yang tidak bangkit kembali setelah jatuh. Dari itu jemaat Tuhan dikasihi, marilah bertanding. Bertandinglah iman yang benar dan merebut hidup kekal. Seperti mana kata Paulus untuk mendorong kita. Jadi untuk bertanding iman yang benar dan merebut hidup kekal sangat memerlukan perjuangan. Dan perjuangan itu harus dikerjakan sampai detik terakhir hidup bagi Allah. Inilah satu-satunya pertandingan perjuangan hidup yang harus kita perjuangkan melebihi apapun yang ada dunia ini. Tidak cukup kita katakan bahwa kita telah percaya. Jangan berpuas hati dengan status sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita seharusnya binasa. Tetapi puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hal inilah yang membuat kita harus hidup bagi Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa di dalam Yesus kita telah dilahirkan kembali dan memiliki pengharapan akan keselamatan. Amin. Dan juga kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kita. Firman Tuhan tadi yang kita baca menyatakan kita menantikan keselamatan yang telah tersedia. Keselamatan akan dinyatakan pada zaman akhir. Kita sedang menuju zaman akhir. Kita sedang menantikan keselamatan itu dinyatakan bagi kita. Maka kita harus berjuang sampai detik terakhir hidup bagi Allah, untuk anugerah itu dinyatakan bagi kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak lagi perlu berjuang untuk keselamatan yang telah kita terima. Amin. Yesus memang sudah mati di kayu salib, ya, menebus dosa kita. Kita telah menerima kasih karunia itu, tetapi kita harus ingat bahwa kita harus berjuang. Berjuang hidup bagi Allah, mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Jangan lagi kita terjerat dengan pemikiran karena kita telah berada di dalam Yesus, lalu kita aman tanpa perlu mengerjakan
keselamatan yang telah diterima. Pemikiran seperti ini yang sering menjerat kita sebagai orang percaya, sehingga kita malas untuk berjuang, sehingga kita hidup sesuka hati kita. Kita lebih memilih hidup menikmati dunia ini dan segala keinginan dunia ini tanpa perlu berjuang bagi Allah. Memang jemaat Tuhan dikasihi, keselamatan yang kita terima adalah kepastian lewat kematian Yesus di kayu salib. Yesus telah melakukan bagiannya untuk kita. Paulus mengingatkan kita agar kita melakukan bagian kita pula. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita harus mengerti dengan benar, ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Artinya, segenap hidup kita harus menjadi milik Allah. Oleh itu, kita harus berjuang hidup bagi Allah. Kita harus hidup hanya untuk melakukan semua karena Allah. Irama hidup orang percaya yang berjuang hidup bagi Allah adalah melakukan segala sesuatu hanya bagi kerajaan Allah. Amin. Melakukan karena Allah berarti mengerjakan keselamatan. Itu harus kita kerjakan terus menerus sampai detik terakhir, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jika saat ini kita masih mengerjakan keinginan diri kita sendiri, mengasihi dunia dan mencintai dunia, kita menjadi orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Jika kita tidak hidup melakukan kehendak Allah, dari kesempatan, dari sisa hidup kita ini, kita sedang merancang kebinasaan, kehancuran atas hidup kita sendiri. Ya, dari itu jemaat Tuhan, jangan lagi menunggu untuk atau menangguhkan untuk bertobat. Jangan menjerat diri dengan pemikiran bahwa waktu hidup kita di dunia ini masih terlalu lama. Kita tidak pernah tahu detik terakhir hidup kita. Setiap detik dapat terjadi di akhir hidup kita. Dari itu jangan main-main dengan sisa hidup ini. Bertobat dan berubahlah selagi kesempatan masih ada. Jangan sampai menyesal di kemudian. Detik terakhir hidup kita semakin dekat dan semakin singkat. Ingatlah 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, kerana ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Marilah kita berbalik, marilah kita bertobat. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Amin. Tuhan tak nak kita binasa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita melebihi apapun. Sebab itu Yesus Kristus diberikan kepada kita. Jangan lagi menjadi orang bodoh. Jangan lagi tetap degil. Jangan lagi tetap keras kepala, tidak mau bertobat setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Berjuanglah hidup bagi Allah sampai detik terakhir. Yang kedua, kita harus berjuang hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Apakah kita bergaul rapat dengan Allah? Apakah kita seperti Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya? Kenapa Nuh boleh menjadi orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya? Rahsia Nuh adalah Nuh itu hidup bergaul dengan
Allah. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Setelah kita hidup bagi Tuhan, berjuang hidup bagi Tuhan, kita harus memperkukuhkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan bergaul dengan Tuhan. Jangan Tuhan dikasihi, dari sisa hidup ini kita harus sungguh-sungguh memeriksa hidup kita dengan teliti. Sebab itu akan mempengaruhi hidup kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dengan siapa kita bergaul, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Mengapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan pergaulan hidup kita di dunia ini? Mengapa? Karena itu akan berdampak bagi hidup kita. Bukan saja berdampak bagi hidup kita di saat ini, tetapi akan berdampak juga bagi hidup kita pada masa yang akan datang, ketika kita berada di kekekalan, ketika kita telah berada di balik kematian di dunia ini. Maka kita harus sadar bahwa hidup kita ada puncaknya. Bukan selamanya kita hidup di dunia ini. Kita harus sadar hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Ketika hidup kita ini telah sampai detik terakhir, maka kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Disitulah dampak pergaulan kita saat ini akan mempengaruhi bukan saja kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga di kekekalan, di depan pengadilan Kristus. Allah akan berterus terang apakah Allah mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak. Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, apakah kita takut dan gentar mendengar firman Tuhan ini? Maka jemaat Tuhan dikasihi, pergaulan hidup kita saat ini adalah sangat mempengaruhi bukan saja kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga di kekekalan nanti. Bahkan di kekekalan itulah kita akan menghadapi kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Karena Allah akan berterus terang kepada kita apakah Ia mengenal kita sebagai anak-anaknya ataupun tidak. Oleh sebab itu, marilah kita selidiki hidup kita dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita bergaul rapat dengan siapa? Apakah kita lebih bergaul rapat dengan dunia ataupun kita lebih bergaul rapat dengan Allah? Hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi orang percaya yang berjuang hidup bergaul dengan Allah, sudah pasti dia melepaskan dan meninggalkan keterikatannya dengan dunia ini. Hubungannya dengan dunia ini sudah diputuskan. Maka dia lebih mencintai kehidupan kekekalan dari mencintai dunia ini. Orang percaya yang menamakan hidup kerjaan Allah, dia akan benar-benar berjuang hidup bagi Allah, hidup bergaul dengan Allah. Kita sedia maklum bahwa di dalam Kristus kita telah menerima janji keselamatan. Tetapi jika kita tidak berjuang hidup bergaul dengan Allah, kita menjadi orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan melepaskan dan mempersiakan anugerah keselamatan yang telah kita terima. Ya, artinya orang yang telah menerima anugerah keselamatan tetapi tidak berjuang bergaul dengan Allah tidak akan pernah mengerti kehendak Allah di dalam kehidupannya seperti Nuh.
Nuh mengerti kehendak Allah, yaitu membina sebuah bahtera. Nuh tahu rencana Allah. Kenapa? Kuncinya, rahasianya adalah bergaul dengan Allah. Jika kita tidak pernah mengerti kehendak Allah seperti Nuh, pasti kita tidak dapat hidup melakukan kehendak Allah. Kita lihatlah kehidupan Nuh. Dia dapat melakukan kehendak Allah walaupun sukar. Jika kita tidak dapat hidup melakukan kehendak Allah, hasilnya hidup kita pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Bila tiba saatnya hidup kita di dunia ini sampai detik terakhir, jemaat Tuhan dikasihi, inilah yang membuat Tuhan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini satu malapetaka yang terbesar, yang terburuk dalam hidup kita. Ini suatu kengerian yang luar biasa yang harus kita hindari. Saya percaya semua kita tidak mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Maka berbaliklah dan bertobatlah sekarang. Lepaskan dan tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita lihat kehidupan Nuh yang bergaul dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kejadian 5 ayat 22 dan 20 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusela, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan dengan baik-baik, jemaat Tuhan dikasihi. Orang yang berjuang hidup bergaul dengan Allah, masa depannya sungguh indah. Masa depannya sungguh cerah. Masa depannya bahwa dia akan diangkat oleh Allah seperti Henokh. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi orang yang berjuang hidup rapat dengannya. Memang jemaat Tuhan dikasihi, bukan hal yang mudah hidup bergaul dengan Allah. Oleh itu kita harus punya komitmen. Kita harus konsisten untuk sungguh-sungguh berjuang hidup bagi Allah. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan memampukan kita sehingga kita melepaskan diri dari penciptaan dengan dunia ini dan sungguh-sungguh berjuang hidup bergaul dengan Allah sama seperti Henokh. Yang ketiga, berjuang mengikat diri pada Allah. Tidak cukup bagi kita berjuang hidup bagi Allah, tidak cukup kita berjuang bergaul dengan Allah. Kita harus berjuang mengikat diri pada Allah. Amin. Pertanyaannya, apakah selama ini kita tahu bahwa kita harus mengikat diri pada Allah? Ya, jikapun kita telah tahu, pertanyaannya, apakah selama ini kita benar-benar sungguh-sungguh telah mengikat diri pada Allah sehingga menjadi satu roh dengan Allah? Paulus menasihatkan kita di 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengikat diri pada Allah dalam persekutuan yang intim sehingga menjadi satu roh dengan Allah haruslah menjadi kerinduan bagi kita semua yang telah percaya, kerinduan yang melebihi apapun. Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat mengikat diri dengan Allah, menjadi satu roh dengan Allah. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dari doa Yesus ini kita dapat melihat kerinduan dari diri Yesus yang begitu mendalam untuk kita mengikat diri pada Allah.
menjadi satu roh dengan Allah, menyatu dalam Allah. Karena Yesus tidak mau seorang pun dari kita terhilang ke dalam kebinasaan kekal. Kerinduan Yesus adalah agar kita tetap mengikat diri kepadanya sampai tiba saatnya kita dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Amen. Jadi jika kita tidak mengikat diri pada Allah, maka di balik kematian nanti dapat dipastikan bahwa kita akan hilang dari hadirat Allah. Hilang dari hadirat Allah artinya kita dibuang ke dalam neraka. Ini satu kengerian yang harus kita hindari. Tetapi yang menyedihkan di akhir zaman ini, begitu banyak orang percaya tidak peduli akan hal ini. Begitu banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Kita harus sedar kerinduan Yesus untuk mengikat dirinya pada setiap orang percaya diungkapkannya pada Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus tidak ingin kita hilang lalu binasa. Yesus mau di mana dia berada, di situ juga kita berada. Apakah kita juga punya kerinduan sama seperti Yesus? Bahwa di mana Yesus berada, kita pun mau di situ. Jika kita merindukan hal yang sama seperti yang Yesus rindukan, itu berarti kita tidak membiarkan diri terikat dengan apapun. Kita tidak membiarkan diri terikat dengan dunia ini, selain hanya terikat dengan Allah. Amen. Jadi pada saat ini mari kita perhatikan diri kita sebaik-baiknya. Dengan siapakah kita terikat saat ini? Masihkah kita terikat dengan dunia ini? Meskipun kita hidup bergereja, meskipun kita masih beribadah, meskipun kita terlibat dalam pelayanan, tetapi hidup kita tetap terikat dengan dunia. Dengan tegas firman Tuhan telah menasihati dan mengingatkan kita. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24, Yesus menasihatkan kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Kita harus menentukan pilihan dan membuat keputusan yang tepat saat ini. Mengikat diri pada Allah, menjadi satu roh dengan Allah, dan jangan terikat dengan dunia dan menjadi satu dengan dunia. Ingatlah, waktu Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Tiada siapapun yang tahu saatnya. Tiada info, tiada WeChat, tiada WhatsApp, tiada Instagram, tiada pesan tentang saat itu. Selain tanda-tanda zaman akhir seperti yang Alkitab katakan. Saat ini kita melihat begitu banyak tanda-tanda zaman akhir telah terjadi dan telah digenapi. Gempa bumi, peperangan, tsunami, COVID-19, dan banyak lagi. Semuanya itu sudah sangat jelas. Tetapi mengapa kita tidak mau sedar dari semua hal yang telah terjadi di dunia di akhir zaman ini? Mengapa kita tidak mau menanggapi hal yang telah terjadi dengan serius? Mengapa kita tidak mau bertobat? Malah mengapa kita begitu sangat berani melawan segala tulisan yang diilhamkan Allah? Mengapa terus membiarkan diri terikat dengan dunia dan tidak mau kembali kepada Allah, lalu mengikat diri pada Allah, menjadi satu roh dengan Allah? Apakah sangat rugi bagi kita mengikat diri dengan Allah? Apakah untungnya kita tetap mengikat diri pada dunia?
Apakah untungnya kita tetap menyenangi kenikmatan dunia yang sesaat ini dan akan lenyap dan dibuang ke dalam kebinasaan kekal? Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah mengikat diri pada Allah dalam ketaatan sama seperti Yesus. Bila sampai detik terakhir kita diterima sebagai warga kerajaan Allah, sukacita dan kesenangan yang akan kita nikmati bersama Allah adalah kekal. Tiada getak gigi, tiada tangisan penyesalan. Yang ada hanyalah damai sejahtera, sukacita dengan Allah. Jemaat Tuhan dikasihi, saat ini dunia menghadapi COVID-19, maka kematian menjadi hal yang sangat menakutkan manusia di seluruh dunia. Kenapa kematian begitu menakutkan manusia? Menjadi mimpi ngeri bagi manusia. Karena banyak manusia belum siap untuk menghadapi kematian. Manusia masih terikat dengan dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, COVID-19 sedang melanda dunia dan mengancam nyawa manusia. Seharusnya membuat manusia sedar dan ingat bahwa hidup di dunia ini sangat rapuh. Jadi kita sebagai orang percaya sebenarnya dalam keadaan yang sedang terjadi harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah atau belum? Bagaimana jika kematian itu tiba-tiba menjemput kita dan ternyata hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah? Jika hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, artinya kita tidak ada harapan, kita tidak punya masa depan yang indah. Kita tidak ada jaminan apa-apa. Tiada yang dapat membela kita ketika kita menghadap tata pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus akan berlangsung dengan sangat adil. Di saat itu Kristus yang menjadi hakim di dalam pengadilan. Pembelaan atas hidup kita bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita orang percaya, bukan karena kita anak-anak Allah, tetapi di depan pengadilan Kristus, Kristus akan membela kita ketika Kristus menemukan pribadinya, keretanya di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan selalu menasihatkan dan mengingatkan kita ketika kita mengaku kita orang percaya. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Artinya ketika kita berada di depan tata pengadilan Kristus nanti, dan Kristus sama sekali tidak menemukan pribadinya dalam kehidupan kita, maka Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, saat ini kita harus sedar dan memeriksa diri. Jika selama ini kita hanya hidup mengikut keinginan diri sendiri, mengikut hawa nafsu kita, maka sekarang kita harus bertobat, meninggalkan semuanya, berhenti mengikut hawa nafsu kedagingan, lalu bertekad mengubah diri dan mengarahkan fokus hidup kita hanya terikat dengan Allah. Kita harus memiliki prinsip seperti Paulus, Filipi 1 ayat 1, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup menjadi berkat, mati membawa keuntungan. Prinsip hidup seperti inilah yang harus kita miliki. Amen. Prinsip hidup seperti Paulus ini yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita genggam, kita tidak akan merasa takut bila kematian datang menjemput kita. Meskipun pada saat ini COVID-19 sedang melanda dunia, kematian sepertinya selangkah berada di depan kita. Itu bukan ancaman bagi kita. Kita tidak gentar dan takut. Kematian adalah keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita telah mengikat diri pada Allah sesungguhnya, sama seperti Paulus. Kematian hanya menjadi jalan yang akan membawa kita untuk menikmati keindahan hidup bersama Bapa di dalam kerajaan Allah. Bapa akan berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Alangkah indahnya jika kata-kata ini yang kita terima pada satu masa nanti. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah sedar bahwa keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Maka dari itu, pada hari ini kita bukan hanya belajar berjuang hidup bagi Allah, kita bukan hanya belajar berjuang hidup bergaul dengan Allah, dan kita juga bukan hanya belajar berjuang mengikat diri pada Allah, tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita mulai sadar bahwa hidup kita pada hari ini bukan untuk menikmati hidup pada hari ini, tetapi ketika kita hidup pada hari ini, kita berjuang sampai detik terakhir untuk hidup kita yang akan datang. Karena kita tahu di balik kematian nanti akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera yang tak terhingga yang kita nikmati. Kita akan menuai keindahan di kekekalan dalam kerajaan Allah. Kita akan berjumpa muka dengan muka dan bersama Bapa di dalam kerajaan Allah. Kita hidup saat ini adalah untuk mempersiapkan diri secukup-cukupnya untuk masa depan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Dari itu kita harus mulai berubah dari sekarang. Selagi masih ada kesempatan dari sisa hidup kita di dunia ini, marilah pergunakanlah waktu ini untuk memperbaiki diri kita sehingga kita sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas teguran firman-Mu, nasihat-Mu yang sangat berarti bagi kami semua yang telah percaya. Kami sedar bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah transit. Hidup kami sesungguhnya yang sebenarnya adalah bersama-Mu di kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, berkati kami semua. Inilah hidup kami persembahkan agar menjadi persembahan yang hidup, yang harum, dan yang berkenan kepada-Mu. Hanya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.